materi kita hukum Islam di Indonesia dalam topik perkembangan hukum Islam di Indonesia. Nah, sebelum kita masuk kepada sejarah atau bagaimana perkembangan hukum Islam itu di Indonesia, nah perlu juga sedikit kita jelaskan kenapa harus Indonesia. Nah, karena dalam konteks pertama, tentunya dalam konteks kita berada di negara Indonesia, bahkan juga kita adalah warga negara Indonesia, tentunya kita akan berbicara tentang perkembangan hukum Islam itu di Indonesia. Kemudian tidak dapat kita pungkiri juga bahwa umat Islam di Indonesia itu adalah unsur yang paling mayoritas. Bahkan dalam tataran dunia Islam internasional, umat Islam Indonesia bahkan dapat disebut sebagai komunitas muslim paling besar yang berkumpul dalam satu batas teritorial kenegaraan. Oleh karena itu, ini menjadi sangat menarik untuk kita bersama memahami alur perjalanan sejarah hukum Islam itu di tengah-tengah komunitas Islam terbesar di dunia ini. Maka untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, nah, bisa kita paparkan sejarah hukum Islam itu sejak komunis hadir di tanah air di Indonesia ini. Kemudian di samping itu, kajian tentang sejarah hukum Islam di Indonesia juga dapat dijadikan sebagai salah satu pijakan bagi umat Islam mengakrabkan bangsa ini dengan hukum Islam. Proses sejarah hukum Islam yang diwarnai benturan dengan tradisi yang sebelumnya berlaku dan juga dengan kebijakan-kebijakan politik kenegaraan serta tindakan-tindakan yang diambil oleh tokoh Islam Indonesia terdahulu setidaknya dapat menjadi bahan telaah penting di masyarakat. Setidaknya sejarah itu menunjukkan bahwa proses islamisasi sebuah masyarakat bukanlah proses yang dapat selesai seketika. Oleh karena itu, dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia ini dapat kita bagi kepada beberapa periode, dan bahkan kalau berbicara tentang perkembangan hukum Islam ini tentunya sangat membutuhkan waktu yang lama. Nah, tapi di sini cuma menjelaskan atau memberikan penjelasan pada masa periode-periodenya tertentu. Pertama, perkembangan hukum Islam itu kita lihat pada masa pra penjajah Belanda. Ini sebelum masa penjajah Belanda. Nah, karena Islam itu jauh sebelum Belanda menjajah negara Indonesia, Islam itu sudah masuk ke negara Indonesia ini. Makanya masa pertama itu adalah masa pra penjajahan Belanda atau yang kita kenal dengan masa Kesultanan.
Dan yang kedua, masa penjajahan Belanda. Nah, kita akan juga lihat juga bagaimana perkembangan dari hukum Islam itu pada masa penjajahan Belanda. Kemudian pada masa jajahan Jepang. Kemudian pada masa kemerdekaan. Sampai saat sekarang ini. Maka dari itu pada masa kemerdekaan itu dibagi juga. Itu era Orde Lama, era Orde Baru, dan reformasi, dan saat sekarang ini. Ini tidak akan mengupas tuntas tentang perkembangan hukum Islam itu di Indonesia itu. Nah, tetapi sekurang-kurangnya bisa dipahami atau kita ambil intisarinya dari masa-masa per periode tersebut. Kita lihat yang pertama, hukum Islam pada masa pra penjajahan Belanda. Nah, jadi akar sejarah hukum Islam di kawasan Nusantara menurut sebagian ahli sejarah dimulai pada abad pertama Hijriah atau pada abad ke-7 dan ke-8 Masehi. Sebagai gerbang masuk ke dalam kawasan Nusantara, kawasan utara Pulau Sumatera lah yang kemudian dijadikan sebagai titik awal gerakan dakwah para pendatang Muslim. Secara perlahan, gerakan dakwah itu kemudian membentuk masyarakat Islam pertama di PU Rela Aceh Timur. Nah, berkembangnya komunitas Muslim di wilayah itu kemudian diikuti oleh berdirinya kerajaan Islam pertama di tanah air pada abad ke-13. Nah, kerajaan ini dikenal dengan nama Samudra Pasai. Nah, ini terletak di wilayah Aceh Utara. Kemudian pengaruh dakwah Islam yang cepat menyebar hingga ke berbagai wilayah Nusantara, kemudian menyebabkan beberapa kerajaan Islam berdiri. Nah, jadi banyak dengan begitu pesatnya perkembangan Islam itu, dari awalnya kerajaan pertama yang berdiri itu adalah Samudra Pasai, maka dengan pengaruh dakwah Islam yang begitu pesat perkembangannya sehingga menyebabkan beberapa kerajaan Islam itu mulai menyusul berdirinya kerajaan Samudra Pasai di Aceh. Nah, tidak jauh dari Aceh berdiri Kesultanan Malaka. Nah, lalu di Pulau Jawa berdiri Kesultanan Demak. Nah, kemudian Mataram, kemudian Cirebon. Nah, kemudian di Sulawesi dan Maluku berdiri Kerajaan Goa dan Kesultanan Ternate serta Tidore. Kesultanan tersebut sebagaimana tercatat di dalam sejarah itu tentu saja kemudian menetapkan hukum Islam sebagai hukum positif yang berlaku. Nah, artinya pada masa kesultanan ini yang menjadi hukum positif itu adalah hukum Islam. Nah, penetapan hukum Islam sebagai hukum positif di setiap kesultanan tersebut tentu saja menguatkan pengamalannya yang memang telah berkembang di tengah masyarakat Muslim masa itu. Nah, fakta tersebut dibuktikan dengan adanya literatur fikih yang ditulis oleh para ulama Nusantara pada abad 16 dan 17, dan kondisi terus berlangsung hingga para pedagang Belanda datang ke kawasan Nusantara. Nah, jadi dapat kita simpulkan di sini bahwa pada masa pra penjajahan Belanda atau pada masa kesultanan ini,
Nah, hukum Islam itu berkembang seperti apa adanya itu. Artinya seperti apa yang tertuang di dalam Al-Quran itu. Sumber hukumnya atau dasar hukumnya itu bersumber kepada Al-Quran itu. Nah, hukum Islam inilah yang dijadikan hukum adat yang berlaku pada waktu itu. Nah, jadi pada masa Kesultanan ini, hukum adat negara Indonesia itu adalah hukum Islam itu sendiri. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa maka dikatakan bahwa yang menjadi hukum positif pada masa pra-penjajah Belanda itu adalah hukum Islam, karena itulah yang menjadi hukum adatnya. Hukum Islam lah yang menjadi hukum adat negara Indonesia. Nah, berarti di sini hukum Islam itu yang tertinggi pada masa pra-penjajah Belanda. Nah, mungkin itu sedikit yang bisa disampaikan tentang perkembangan hukum Islam pada masa pra-penjajah Belanda. Nah, kemudian kita lihat juga sedikit tentang hukum Islam pada masa penjajah Belanda itu. Cikal bakal penjajah Belanda terhadap kawasan Nusantara dimulai dengan kehadiran organisasi perdagangan Belanda di Hindia Timur atau yang dikenal dengan VOC. VOC ini adalah salah satu organisasi dagang. Nah, di VOC ini dapat dikatakan memiliki peran yang memang menjadikan VOC sebagai perpanjangan tangannya di kawasan Hindia Timur. Karena itu, di samping menjalankan fungsi perdagangan, VOC juga mewakili kerajaan Belanda dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, tentu saja dengan menggunakan hukum Belanda yang mereka bawa itu. Nah, artinya VOC atau Belanda datang ke Indonesia melalui perdagangannya itu sebenarnya bukan untuk menjajah negara Indonesia, tapi adalah untuk berdagang, karena sesuai dengan organisasinya itu adalah organisasi dagang. Nah, tetapi hanya saja VOC itu adalah sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah Belanda, dan tentunya hukum yang digunakannya adalah hukum Belanda itu, yang mereka bawa itu. Nah, tapi dalam kenyataannya penggunaan hukum Belanda itu menemukan kesulitan. Nah, ini disebabkan karena penduduk pribumi tidak menerima hukum-hukum asing bagi mereka, hukum-hukum tersebut karena asing bagi mereka. Akibatnya VOC pun membebaskan penduduk pribumi untuk menjalankan apa yang selama ini telah mereka jalankan. Nah, artinya VOC atau Belanda awalnya tidak mau mencampuri hukum yang sudah berlaku di negara Indonesia sesuai dengan pada masa Kesultanan. Nah, karena hukum mereka tidak diterima oleh rakyat Indonesia, karena itu adalah merupakan hal yang asing. Akibatnya VOC pun membebaskan penduduk bumi untuk menjalankan apa yang selama ini telah mereka jalankan. Nah, kaitannya dengan hukum Islam, nah, dapat dicatat beberapa kompromi yang dilakukan oleh pihak VOC. Pertama, dalam Statuta Batavia yang ditetapkan pada tahun 1642 oleh VOC. Nah, dinyatakan bahwa hukum kewarisan Islam berlaku bagi para pemeluk agama Islam. Nah, jadi ditetapkan statuta oleh VOC bahwa hukum kewarisan Islam itu berlaku bagi para pemeluk agama Islam. Nah, artinya hukum Islam itu berlaku bagi orang-orang Islam saja. Kemudian adanya upaya kompilasi hukum kekeluargaan Islam.
yang telah berlaku di tengah masyarakat. Nah, upaya ini diselesaikan pada tahun 1760. Kompilasi ini kemudian dikenal dengan Kompendium Fejab. Nah, kemudian selanjutnya adanya upaya kompilasi serupa di berbagai wilayah lain. Nah, seperti di Semarang, Cirebon, Goa, dan Bone. Nah, di Semarang misalnya, hasil kompilasi itu dikenal dengan nama Kitab Hukum Mokharrai. Nah, dari Al-Muharrar. Nah, namun kompilasi yang tersebut memiliki kelebihan dibanding Kompendium Praetor, di mana ia juga memuat kaidah-kaidah hukum pidana Islam. Nah, pengakuan terhadap hukum Islam ini terus berlangsung bahkan hingga menjelang peralihan kekuasaan dari kerajaan Inggris kepada kerajaan Belanda kembali. Nah, kita lihat setelah Thomas Stamford Raffles menjabat sebagai gubernur selama 5 tahun antara tahun 1811 sampai 1816, dan Belanda kembali memegang kekuasaan terhadap wilayah Hindia Belanda. Nah, di sini semakin nampak bahwa pihak Belanda berusaha keras mencengkramkan kukunya, kekuasaannya di wilayah tersebut. Namun upaya itu menemui kesulitan akibat adanya perbedaan agama antara sang penjajah dengan rakyat jajahnya, khususnya umat Islam yang mengenal konsep Dar al-Islam dan Dar al-Harb. Nah, itulah sebabnya dengan pertama menyebarkan agama Kristen. Sebabnya pemerintah Belanda mengupayakan berbagai macam cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, diantaranya adalah yang pertama, menyebarkan agama Kristen kepada rakyat pribumi. Nah, jadi disebar agama Kristen tanah air ini. Nah, itu salah satu bentuk upaya dari Belanda untuk agar kekuasaannya itu bisa terlaksana di negara Indonesia ini. Nah, kemudian membatasi keberlakuan hukum Islam hanya pada aspek-aspek batiniah atau spiritual saja. Jadi dibatasi, artinya ruang gerak dari perkembangan hukum Islam itu dipersempit gitu. Nah, jadi dibatasi, awalnya itu dibatasi gitu. Nah, jadi dapat kita simpulkan upaya pembatasan keberlakuan hukum Islam oleh pemerintah Hindia Belanda secara kronologis adalah pertama pada abad pertengahan abad 19 itu. Nah, pemerintah Hindia Belanda melaksanakan politik hukum yang sadar, yaitu kebijakan yang sadar ingin menata kembali dan mengubah kehidupan hukum di Indonesia dengan hukum Belanda. Nah, atas dasar nota yang disampaikan oleh Mr. Sultan van Haarlem, pemerintah Belanda menginstruksikan penggunaan undang-undang agama, lembaga-lembaga dan kebiasaan pribumi dalam hal persengketaan yang terjadi di antara mereka. Nah, selama tidak bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang diakui umum, klausa terakhir kemudian menempatkan hukum Islam di bawah subordinasi dari hukum Belanda. Nah, atas dasar teori resepsi yang dikeluarkan oleh Snok Oranje, nah pada pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1922, nah kemudian membentuk komisi untuk meninjau ulang wewenang pengadilan agama di Jawa dan dalam memeriksa kasus-kasus kewarisan. Nah, dengan alasan ia belum diterima oleh hukum adat setempat. Kemudian pada tahun 1925 dilakukan perubahan terhadap pasal 132 ayat 2 isi Stat Grek Deling. Nah, yang isinya sama dengan pasal 78.
yang intinya perkara perdata sama muslim akan diselesaikan dengan hakim agama Islam jika hal itu telah diterima oleh hukum adat dan tidak ditentukan lain oleh suatu ordonansi gitu. Nah, artinya itu dirubah itu. Nah, yang awalnya sebenarnya oleh sebelum teori resepsi ini sebenarnya ada teori resepsi incomplexiu oleh Van Beck gitu. Nah, teori itu cukup bisa diterima oleh kalangan umat Islam gitu. Karena teori itu tidak mencampuri atau tidak membatasi keberlakuan terhadap hukum Islam itu. Nah, karena menurut teori resepsi incomplexiu itu adalah hukum yang berlaku pada masa itu adalah bagi menurut kepercayaan agamanya masing-masing gitu. Nah, artinya hukum Islam tetap berlaku hukum Islam. Kalau ada yang non-muslim berlaku juga hukum agamanya atau hukum negara gitu. Dia tidak mencampuri gitu. Nah, tetapi kan ini yang menjadi ketidakpuasan dari Belanda karena lamanya mereka hidup di negara Indonesia ya. Nah, tentu yang namanya seseorang yang sudah lama hidup di sebuah tempat dia ingin berkuasa ya. Nah, dia tidak senang ya. Dia ingin menjalankan roda pemerintahannya, dia ingin menjalankan hukum-hukumnya ya. Nah, maka teori resepsi incomplexiu oleh Van Beck itu dimentahkan dan diganti oleh Sunak Oranye teori resepsi gitu. Nah, maka di sinilah terlihat bahwa perkembangan hukum Islam itu semakin sempit gitu. Mengkerdilkan hukum Islam itu. Nah, artinya hukum Islam itu berlaku kalau di pengadilan itu jika tidak bertentangan dengan hukum adat. Artinya hukum yang sudah tumbuh, yang sudah hidup di negara Indonesia pada masa zaman kesultanan adalah hukum yang tertinggi itu adalah hukum Islam. Nah, maka pada teori resepsi ini terbalik gitu. Nah, hukum Islam baru bisa diterima atau bisa berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum adat gitu. Nah, artinya di sini ruang gerak dari pemberlakuan hukum Islam itu sangat dipersempit gitu. Nah, dan bahkan di dalam pengadilan agama itu hanya menangani tentang perkawinan saja gitu. Tentang perkawinan saja. Nah, begitu lemahnya hukum Islam pada masa penjajah Belanda ini pada teori resepsi ini. Nah, sehingga posisi hukum Islam ini terus terjadi hingga menjelang berakhirnya kekuasaan Hindia Belanda di wilayah Indonesia pada tahun 1942. Nah, jadi kekuasaan dari pemerintahan Belanda ini menurun. Ini sangat hal yang luar biasa itu terhadap yang begitu pesatnya perkembangan hukum Islam itu. Nah, di sini dibatasi oleh Belanda begitu kejamnya gitu. Sehingga bisa diganti yang dulunya hukum adat Indonesia itu adalah hukum Islam. Nah, pada teori resepsi ini yang menjadi hukum tertinggi itu adalah hukum adat gitu. Tidak lagi hukum Islam gitu. Nah, artinya hukum adatnya apa? Hukum pemerintahan Belanda gitu. Nah, tetap masih berlaku hukum Islam itu, tetapi kalau asalkan tidak bertentangan dengan hukum adat. Nah, kalau bertentangan dengan hukum adat, itu tidak bisa gitu. Nah, kemudian dalam peradilan agama itu juga putusan dari pengadilan agama itu harus diakui oleh Landrat gitu. Nah, Landrat itu adalah PN sekarang ini gitu. Nah,
Dan ini lemahnya posisi hukum Islam ini terus terjadi hingga menjelang berakhirnya kekuasaan Hindia Belanda di wilayah Indonesia pada tahun 1942.